saudara atau taretan Seteja Semulja dari Seteja penjuru dunia. Mungkin yang di Amerika saat Kak Dinto sedang tengah malam, yang di Australia sudah menjelang maghrib, dan yang lain-lain. Saya mengucapkan terima kasih. Saya dengan penuh semangat sebenarnya ingin menyebut satu persatu tamu yang hadir, tapi banyak sekali. Saya tidak akan menyampaikan materi atau semacam ceramah gitu, karena acaranya ini silaturahim. Tapi saya sebut beberapa saja. Dari sini ada Pak Hartono, mantan Menteri Dalam Negeri Kasat, mantan Mendikbud Pak Wardiman, ada Pak Zawawi Imron, tadi ada pengaruh pondok pengasuh pesantren Anokoya Profesor A'la, ada Dimas Iqbal dari University of Washington, ada Nanda Avalis dari konsuler di Perth, Australia, Pak Gatot Ilhamto dari Kanada, kemudian Dr. Per Paul Dene Purwanto, University Göttingen, Jerman. Dari Australia itu ada saudara Iwan Wibisono yang selalu menjemput saya kalau saya ke Australia dan nganter kemana-mana. Mas Rudianto dari pengusaha Australia, Pak Budi Sugandi, Wakil Rois Surya PCI NU Tiongkok. Ini sering kirim tulisan kepada saya. Pak Syafi'i ini pengusaha restoran di Belanda. Ada Pak Sekur Rahman Nur Abdurrahman. Yang dari Indonesia sini tadi sudah banyak disebut, ada Pak Didi Rahbini, ada Pak Hanafi Asnan, mantan Kasau, dulu satu kabinet dengan saya ketika saya jadi Menhan, dan yang lain-lain, ada Pak Badrodin Haiti juga. Nah, ada Sekjen Kemenkumham, ada banyak sekali di sini yang hadir. Kemudian ada pengusaha-pengusaha yang menurut daftar kepada yang dikirim ke saya oleh imam, masih imam itu sebenarnya ada 70 yang ikut gitu, tapi ini udah banyak sekali, cukup meriah, alhamdulillah. Bapak dan ibu, ada Ibu Emma, saya baru nyebut yang laki-laki tadi, Profesor Emma dari UIN, dan banyak sekali tadi ibu-ibu yang bergabung di sini. Nanti perkenalkan diri kalau sempat ngatur. Bapak, kita bersyukur, alhamdulillah, ini pengantar saja, bahwa ini bulan Agustus, Indonesia, bulan kemerdekaan atau bulan Indonesia, di mana Indonesia merdeka. Nah, hikmah dari Indonesia merdeka itu adalah kita bebas dan kita bisa melakukan kreativitas tanpa ditekan, bisa sekolah terutama. Oleh karena kita bebas, termasuk juga bebas untuk bermimpi dan meraih mimpi. Di dalam Indonesia merdeka ini, karena Indonesia bebas, rakyatnya boleh meraih mimpi. Bukan hanya bermimpi, kalau dulu zaman Belanda mau bermimpi saja dilarang, kalau mimpinya menyangkut soal politik. Nah, sekarang kita bebas, boleh bermimpi lalu meraih mimpi, sehingga boleh orang menjadi gubernur, boleh menjadi bupati, boleh menjadi presiden. Terutama di era reformasi ini, orang boleh mendaftar jadi presiden, mencalonkan diri, menyebut namanya di media, pesan kegiatan-kegiatan agar namanya muncul calon gubernur, calon bupati, boleh. Kalau dulu enggak boleh, apalagi zaman Belanda. Nah, sekarang ini bayangkan orang Indonesia ini, orang Madura misalnya, yang sekarang berkumpul sekitar 175, kalau tidak salah itu terlihat dari sini, 175 orang dari berbagai mancanegara. Ini adalah produk demokrasi dan produk kemerdekaan. Saudara, dulu dikesankan kalau orang Madura itu orang terbelakang, orang udik gitu. Sampai tahun 70-an lah, yang bisa muncul ke atas itu sampai tahun 70-an itu sedikit sekali. Mungkin kita mengenal nama Muhammad Nur,
Lalu sesudah itu ada Pak Rahmat Saleh, Pak Hartono, dan seterusnya. Masih jarang-jarang gitu. Tapi sekarang ini coba kalau dilihat dari daftar ini, hebat-hebat. Waktu saya jadi Menhan itu ada gurauan begini. Pak Mahfud tuh dari mana tuh? Lalu ada yang berteriak di belakang, sate katanya. Itu mengesankan kalau orang Madura tuh tukang sate gitu. Ada juga yang seperti di medsos itu, Pak Mahfud tuh siapa sih? Kok bisa jadi waktu itu ya? Kok bisa jadi ketua MK? Itu paling anaknya tukang sate katanya. Saya bilang, salah, saya anaknya pembantu tukang sate, saya bilang. Tukang sate itu hebat tuh, punya modal berjalan. Kalau saya ini anaknya pembantu tukang sate, saya guraukan begitu. Nah, ketika saya jadi Menhan itu ada yang tanya juga, Pak Mahfud tuh orang mana? Oh, kalau ingin tahu Pak Mahfud orang mana, lempar aja kaleng bekas di belakangnya. Kalau bunyi kelontang gitu, dia pasti menoleh, karena orang Madura kalau ada besi berbunyi pasti ingin ngambil, katanya, ingin dijual, katanya. Nah, itu gurauan. Tetapi kalau saya melihat hari ini, alhamdulillah nih, yang duduk di taruhlah di guru besar, profesor di mana-mana itu banyak sekali. Nama Profesor Didi J. Rahbini itu sudah terkenal sejak tahun 80-an lah, terutama tahun 90-an, sesudah munculnya ICME dan ketika orang-orang Muslim itu mulai unjuk diri di berbagai bidang, karena lalu muncul nama Pak Didi Rahbini, Pak Hartono. Itu satu tokoh yang sangat membanggakan. Kalau kita dulu nyebut nama Pak Hartono itu orang Madura tuh nggak ada jenderal, sehingga muncul istilah jenderal santri itu dulu ketika Pak Hartono jadi Kasat, kemudian jadi Mendagri gitu kan. Kalau ada tamu biasanya beliau nggak pakai pakaian dinas, kalau di rumah itu ya pakai sarung, lalu pakai serban gitu dengan sangat gantengnya gitu. Pak Hartono kita bangga. Lalu di Angkatan Udara ada Hanafi Asnan, satu angkatan dengan saya. Pak Badrodin Haiti, Pak bisa menjadi Kapolri, dan banyak lagi Kapolri. Ini banyak orang Madura yang banyak dalam jabatan setingkat menteri, Kapolri juga, tetapi Madura swasta, Madura pulau, orang Madura yang ayah ibunya merantau ke Jawa lalu punya anak. Nah, ini tetap Madura. Tapi yang itu banyak yang hari ini tidak diundang, banyak yang tidak diundang, lebih banyak yang tidak diundang hari ini. Saya banyak kenal seperti Menteri Kesehatan yang dulu itu Kasal dan sebagainya. Nah, kemudian orang Madura itu yang dikira terbelakang hidup di daerah tandus itu ternyata dia pinter-pinter kalau diberi kesempatan sekolah. Saya bilang yang tahu aja, ponaan-ponaan saya itu semua itu lulus dari perguruan tinggi terbaik, ya. Itu yang bikin ribut waktu pemilu Hairul Anas itu ponaan saya pinter, ada lulusan ITB dia. Ponaan kakak-kakaknya lulus dari ITS, lalu lulus dari UGM, UI yang dokter itu, semuanya itu orang Madura bisa. Dan kan saya baca anak-anak Madura itu yang ikut Olimpiade ilmu pengetahuan gitu, ikut ilmu pengetahuan sains di Amerika, itu yang lulus banyak sekali itu anak-anak SMA dari Madura, ikut tim ini tim itu, pintar-pintar. Tahun 90 saya ada di Amerika selama setahun gitu, kenal dengan seorang itu, saya sudah lupa namanya, orang Madura itu di sana pintar sekali matematika, ngajar dari rumah ke rumah itu, memberi les pada waktu itu tahun 90 awal 91 gitu. Ya pintar-pintar gitu. Nah, sekarang ini profesornya udah banyak. Ya, profesornya udah banyak. Kemudian yang jadi bupati, ini ada 4 bupati. Dulu jangan mimpilah jadi bupati gitu ya. Jadi gubernur, jadi menteri gitu, enggak mungkin. Nah, saudara, ini semua karena Indonesia merdeka dan bebas berekspresi. Zawawi Imron itu nulis puisi menggedor-gedor langit
itu didengarkan orang, terkenal sekali. Jawawi Imron itu orang Madura. Dia, saya sudah lupa, nanti dibacakan enggak ya, dia pernah nulis apa itu puisi. Kalau tentang ibu sudah sering, apa Celurit Mas apa ya, ketika saya jadi ketua MK itu dia bikin puisi tentang saya, itu judulnya Jawawi Imron, dan yang lain-lain. Saya ingin menyebut banyak satu persatu, banyak sekali saya ketemu setiap saya ke daerah itu banyak sekali tokoh-tokoh Madura. Tadi ada yang dari NTB, Makassar, dan di Palu sana ada, di mana-mana lah guru besar. Saya ke Riau juga, seorang menjadi rektor itu orang pakai bahasa Madura dengan saya itu, di sebuah perguruan di IAIN kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara, alhasil saya mengucapkan terima kasih. Silaturahim ini tidak ada indoktrinasi, tidak ada apa-apa yang sifatnya kampanye politik atau apa, tidak ada. Kita murni silaturahim. Saya ingin memberitahu bahwa kita orang Madura ini patut bangga karena kita juga bisa mengambil manfaat dari republik ini. Saya sering mengatakan begini, coba kalau Indonesia tidak merdeka, ayah saya dulu sekolahnya tidak lulus SD ayah saya itu di zaman Belanda. Lalu ketika Jepang masuk menjadi klerek gitu ya, karena lulus SR 5 tahun pada waktu itu di zaman Jepang itu. Sekolah rakyat 5 tahun jadi klerek. Tulis di kecamatan, hanya sampai itu ijazahnya, enggak lulus SD aja enggak. Tetapi ketika Indonesia merdeka, dia katakan anak saya harus sekolah, karena sekolah itulah yang menjadi pintu ilmu. Ilmu itu adalah pintu untuk masuk ke dunia dan sebagainya. Sehingga dalam keadaan yang serba sulit, serba susah, saya dan adik-adik saya itu ponaan saya semua sekolah aja. Nanti kamu bisa terbang sendiri mencari apapun ke mana-mana. Semua yang hadir di sini pasti merasakan ini. Kita ini mendapat berkah dari Allah, hidup di negara merdeka, dan sekarang kita boleh bercita-cita apa saja. Pernah suatu saat pemerintahan kita itu memang agak otoriter, sehingga dulu orang boleh bercita-cita apa kecuali menjadi presiden. Nah, sekarang orang bercita-cita jadi presiden boleh, orang gila mau jadi presiden juga boleh, tinggal rakyat aja mau memilih apa enggak. Kalau dulu jangan berbunyi jadi presiden gitu, itu bisa ada seperti Berat Fahria, Karto Wibowo apa itu kan lalu dianggap gila, digilakan dan sebagainya, kemudian diisolasi dan sebagainya kalau orang mau menjadi apa. Sekarang kan tidak, silahkan. Dulu ada survei politik, pokoknya kalau mau ada pemilu hasilnya sudah jelas. Sekarang survei silahkan, mau survei sendiri, mau survei bayaran silahkan, ngeritik silahkan. Yang penting semua saling menjaga di antara kita. Yang menjaga di antara kita yaitu taati aturan-aturan hukum, mari kita itu tertib, gitu aja. Kalau yang tidak melanggar hukum silahkan, tidak harus takut untuk mengatakan apa-apa. Ini saja Mas Imam sebagai pengantar dari saya. Silakan cair saja ini untuk bicara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.